Gue dong, aduh, perih banget mata gue. Iya, gimana? Iya sama, tadi pusing yang gue rasain di atas. Makanya tadi kan gue minta break, terus gue ke mobil. Terus gue langsung rebahan, terus pas rebahan tuh kepala gue makin nyut-nyutan gitu. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Pat, jadi ada dua sosok ya. Yang merangkak itu bukan sosok yang nenek-nenek, beda. Bukan, beda. Bukan. Jadi perempuan juga, dan dia di sini tempatnya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Saya bisa ngomong. Mau disampaikan apa? Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Emang tadi dia sebelumnya. Karena semua yang dinikahin sama dia ada komitmen. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Pukul 1 malam ada yang nangis, suara anak kecil. Sama saya disamperin, kirain saya ponakan saya yang sakit nangis. Ternyata tidak, tahu-tahu suaranya arahnya dari rumah yang kosong ini, di gudang ini nih, gudang kosong. Waktu itu teman saya si Rudi mau haplusan shift 2 tuh ya. Shift 2 itu sekitar jam 1 malam. Pas nyampe tempat lokasi, si Rudi tuh ngelihat kayak bayangan putih berambut panjang. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita sudah sampai di gedung Arwana, tepatnya di daerah Sentul Bogor. Dan kali ini tim Memburu Misteri akan mencoba mengungkap misteri yang terjadi di tempat ini. Sedangkan yang kita tahu dari tim bahwa tempat ini sudah 2 kali berganti kepemilikan. Dan sekarang sudah hampir kurang lebih 3 tahun gedung ini sudah tidak aktif lagi atau tidak beroperasi lagi. Dan kita akan melihat seperti apa misteri yang terjadi di sini, tentunya hanya di Memburu Misteri. Oke, dan di episode kali ini seperti biasa kita juga kedatangan bintang tamu, mungkin bisa kita hadirkan sekarang. Stacy, silakan. Halo, selamat malam. Oke, ini dia Stacy. Jadi saya ingin sekali mengikuti program Memburu Misteri ini karena saya sangat penasaran dengan dunia-dunia yang ada di sekitar kita tapi tidak bisa kita lihat. 2 tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah kegiatan camping yang dulunya tempat itu adalah sebuah gudang. Saya mendengar bahwa ada suara dan kamar saya pun diketok. Pokoknya ada suara aktivitas di sebelah sana. Tapi saat saya melaporkannya kepada panitia keesokan harinya, kamar itu digembok rapat dan tidak pernah dibuka selama 3 tahun. Jadi saya sangat penasaran, saya mengikuti program ini. Oke, kamu tahu program ini, pernah nonton juga berarti ya? Pernah dong. Dan pasti kamu tahu di program ini tidak ada gimmick, tidak ada settingan sama sekali. Jadi kita mohon bantuannya sekali untuk keikhlasannya membantu kita untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Yang penting satu, komunikasikan apapun yang terjadi sama kamu, oke? Biar kita tetap bisa ngobrol kamu. Oke, kita langsung masuk dalam aja, nyusul Sarai. Yuk. Lalu saya masuk ke sini sebentar, ternyata ya ada suara anak lari-larian. Di sini? Iya.
kalau secara teman ke warga saya nggak ngomong, takutnya acara bubar ya kan. Oh iya, malah Iya. pada takut ya. Baik udah didem aja. Berarti cukup cukup aktif ya. Gue nggak tahu nih, kayak ngerasa kuping gue pas nengok, pas ngeliat ke arah sini tuh kayak mendengung gitu rasanya. Iya, cuman gue nggak tahu sih, karena kan gue nggak bisa lihat juga, ya kan. Tapi gue kayak ngerasa tertarik aja sih ke sini. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kita bakal ke sini. Tapi kita datengin Sarah dulu kali ya. Yuk, Stacy. Ya, Pat, Ya, gue udah makasih izin Pak Heri ya. Iya siap. sama bapaknya. Oh iya, Kita mau penelusuran. siap. Oke, Sar, kebetulan ini bintang tamu kita juga udah hadir. Ada Stacy, ini Wisnu. Oh, Oke, ini ya Iya. gudang arwananya ya? Nah, tadi sempat ngobrol sama Pak RT ya tadi ya, Pak RT-nya. Katanya di sini pernah mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Ada yang pernah mendengar suara perempuan menangis, terus ada penampakan nenek-nenek, sama ada perempuan cantik. Stacy, kamu kan memang nggak sensitif, nggak ada apa gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa fokus, apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu... Hah? Apa ya? Apa ya itu? Dari mana arahnya? Dari atas. Yuk, kalau nggak kita ke atas aja. Boleh. Sar, kayaknya lo harus lihat ini deh, Sar. Oh, oke. Gokil ya? Kenapa? Kenapa? Oh, iya. Kenapa? Ada Hah? baunya amis ya. Tapi kan kalau bau amis kan wajar. Ini kan penangkaran ikan kan? Iya. Kenapa, Sar? Dari sana tadi ada sosok nenek. Jadi pada saat gue nengok, dia seperti terkaget, lagi duduk, lagi begini nih. Pas gue nengok dia langsung kayak kaget juga. Dan wajahnya nenek-nenek. Maksudnya wajahnya tua. Tuh, tapi nggak hancur, nggak apa gitu kan? Enggak. Oke. Ke atas. Kenapa, Sar? Ke atas. Ada yang merangkak ini jalannya. Ada apa ya, Sar? Ada yang merangkak jalannya. Merangkak. Bukan merangkak, apa sih? Tapi kayak ada dia begitu karena kakinya belum kelihatan. Ini belum terlihat jelas. Tapi karena sesuatu di kakinya jadi gitu jalannya. Enggak, ini mestinya kaca nih. Ini mestinya kaca ini. Ini ada air. Bukan punya kita kan? Padi. Ya. Ada yang naruh minum ini? Nggak ada. Pat, jadi ada dua sosok ya. Hah? Yang merangkak itu bukan sosok yang nenek-nenek, beda. Bukan, beda. Bukan. Jadi perempuan juga. Hah? Dan dia di sini tempatnya. Kita coba sebentar. Boleh. Stacy, saya bisa minta tolong? Wisnu kalau lihat gambar gitu Langsung ya. gambar ya? Iya, langsung gambar. Di sini ada pendulum. Oke. Oke,
Oke, tangannya relax aja. Sebisa mungkin kamu jangan sampai ngegerakin pendulum ini. Karena yang bisa ngerasain pendulum ini nanti bergerak atau enggak kan kamu. Oke, kamu fokus aja. Sarah boleh dibantu, diundang sosok yang ada di sini. Selamat malam untuk kamu-kamu yang ada di sini. Teman saya Sarah melihat ada 2 sosok, 1 merangkak dan 1 wanita. Oke, siapapun makhluk yang ada di sini yang saya sebutkan tadi, apabila memang benar kalian ada di sini, tolong gerakan pendulum ini agar kami tahu keberadaan kalian. Kamu ngerasain pergerakan? Kaki aku kayak getar-getar gitu. Kaki. Kaki. Oke, padahal dia nggak sensitif ya. Lagi, Oke. lagi Pak. Kalau memang sosok kamu yang merangkak di sini dan tempat kamu di sini, tolong gerakan bawa apa sih? Tadi perasaan enggak deh, kamu nyium nggak? Enggak. Coba tanya terus. Kamu yang mengeluarkan. Kamu yang mengeluarkan bau ini ya? Gerakin dong pendulumnya. Tangan aku panas nih Kak, yang kanan, yang pegang ini. Hilang udah baunya. Hilang. Hilang. Aduh maaf ya, seharusnya nggak ketawa, tapi ini kayak Coba kamu tarik tadi nafas tuh lagi. baunya bau banget. Sekarang hilang. Dia jadi belum mau mau kasih lihat full gitu. Boleh bantu kita untuk komunikasi, Stacy sama dia? Oke, boleh. Duduk aja kali ya, gue takut dia jatuh, sila aja nggak apa-apa. Oke. Silakan Sarah, tolong dibantu. Kamu nyium lagi bau amis? Bau hanyir? Kaki aku yang dingin-dingin gitu sekarang. Oh, merem aja. Setiap orang akan merasakan hal yang berbeda. Komunikasi itu bukan berarti kerasukan enggak ya. Jadi jangan takut ya. Gue minta night shot. Ini udah dapet ya? Iya. Udah dekat ya, Sarah? Sudah. Iya, saya dengar. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kayak tadi kayak ada yang rebahin terus sekarang kayak enteng gitu badanku. Kamu merasakan sesuatu nggak? Rasa di luar dada kamu? Kamu marah? Kamu laki-laki? Atau perempuan? Cuma aku pengen marah. Rasanya pengen marah. Itu aja. Ada rasa sakit ya? Ini emosi bukan kamu ya? Cuma rasanya kamu marah ya? Coba jalan dulu aku ya. Ini jalan dulu. Lumayan tadi. Udah kepala gue pusing banget. Kan memang setiap orang kan berbeda. Ini adalah bentuk komunikasi yang didapat sama Stacy. Kenapa sih? Enggak sih, yang cewek tadi tuh kulitnya putih banget. Maksudnya kalau orang pasti orang campur gitu. Terus tadi ininya masih belum nyerah, cuman Rambutnya basah. basah ya. Bawah ini nih dari sini sampai sini tuh kakinya dia tuh kayak enggak, kayak lebih kecil. Belum bisa lihat ya? Sorry, di sini ada yang ngerasain pusing? Iya, betul. Bisa dengar?
Enggak, ini siapa? Siapa? Ini siapa namanya? Yang tadi mau berbicara sama kita ya? Yuk ngobrol yuk. Mau ngomong apa yuk? Ini kamu ya? Andi, Andi, bisa dengar aku? Andi, Stefan. Yuk, bentar ya. Kamu punya nama? Kamu punya nama? Iya. Namanya siapa nama kamu? Kamu bisa nulis? Oke, masih. Kamu bisa tulis nama kamu? Isa. Kamu tinggalnya di sini. Kenapa kamu ada di sini? Kamu dibunuh ya? Kaki kamu kenapa? Jangan, nggak boleh. Kasih. Masih ingat itu sebelum kamu meninggal bisa? Ya, bisa cerita tadi. Siapa tahu kita bisa bantu. Berapa orang? Terus bisa? Ada 5, terus? Pas kok apa yang terjadi setelah itu? Kamu dipukul? Kamu dipukul? Nyalain dulu. Nyalain lampu dong, nyalain lampu. Oke, boleh minta bantuan dong siapa? Jadi dulu ya. Kasihan banget. Kaki kenapa nih? Kalian tolong dibenerin dulu, gue takut. Ini kan kita turun tangga. Gimana kan? Oke, tadi ada satu gerakan dari Isa ketika ditanya dibunuh, iya, dibunuh udah jelas. Tapi ketika dia memukul kakinya, apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Karena kan itu tidak ada verbal. Dia itu terlahirnya memang, maksudnya tidak sempurna. Oke. Jadi dia memang apakah sudah dia stres. menyesal dengan kondisi kakinya seperti itu sampai akhirnya dia tidak bisa melarikan diri dari 5 orang laki-laki yang mencoba memperkosa dia? Karena mempengaruhi. Kita coba cari lokasi lain lagi. Kita Iya. pindah dulu sebentar. Coba dulu. Oke, kita request banget. Pak, kok tali sepatu lo Pak? Ini sekarang baunya. Tadi gue sempat ngecek ke sini saat masuk ke sini gue tadi. Tapi di tempat ini kita bisa langsung ngeliat kolam di bawah. Lo nyium bau bunga nggak? Iya. Kalau di kuburan bunganya udah lama, baunya gitu. Kita nggak nyium bau apa tadi di sini ya? Aman. Ini ada satu sosok yang datang atau memang dia baru menampakkan wujudnya?
Baru menampakkan diri. Kamu Rambutnya panjang sampai di sini, sampai bawah. Iya. Boleh bantu kasih lihat ke saya siapa sosok kamu? Yang kita kan headshot. Lagi ngapain kamu di sini? Lanjutin aja. Saat? Oke. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Apa yang jangan diulangi lagi? Gue mencoba untuk memperseng dia, tapi ada sesuatu yang di badan aku juga yang agak bentrok karena di badannya dia itu apa sih, dia tuh dulu sering ritual semasa hidupnya. Si sosok Sarmila namanya, Panjang banget. panjang banget, Sampai ke kaki. cantik banget Fadi. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan itu dia tapi nyesel gitu, dan katanya dia ke bawah sampai sekarang. Gue beri dulu belas. Jangan dukti itu ntar jatuh loh. Boleh di ini ya? Gue pengen muntah lagi. Ini, sini, di bagian sini, di tangan, di sini ya, kiri kanan, sama di jidat, sama di sini. Aslinya udah cantik sebenarnya, dan dia ini sebenarnya nggak perlu juga pakai itu, dan itu yang menyebabkan dia akhirnya jadi malah sakit-sakitan. Hidupnya sendiri. Kenapa dia melakukan ritual itu? Untuk terlihat lebih Cantik. cantik, untuk terlihat lebih. Awet muda. Terus yang masukin benda-benda itu di badan dia siapa? Dia pergi ke samping sama orang-orang. Makanya kenapa dia menyesal? Ini sama-sama 1, 2, 3 laki-laki. Dia dapat nikah 3 tahun kecelakaan. Suaminya. Ya. Yang kedua sama orang yang umurnya agak beda jauh, tambah lagi mereka maksudnya ya keadaan keluarganya ini banget ya, bukan berlebihan ya, cukup, maksudnya berkecukupan, sangat berkecukupan. Nggak dapat berapa tahun nih, sakit ini ya. Si laki-laki yang kedua. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga kayaknya paling lama, yang paling lama, tapi dia tidak setia. Jadi kayak karena dia broken heart itu, karena dia sakit seperti itu, semuanya failure, tapi kalau menurut dia nih, pengaruh dari apa yang dikasih.
kamu mau uang, kamu mau emas, saya punya banyak. Tapi saya nggak punya cinta, jadi nggak punya orang untuk berbagi. Satu pertanyaan, emang tadi dia suka sama gue? Karena semua yang dinikahin sama dia ada kumisnya. Fat, Tolong gue dong, aduh, perih banget mata gue. ya gimana? Iya sama, tadi pusing yang gue rasain di atas. Makanya tadi kan gue minta break, terus gue ke mobil. Terus gue langsung ngerebahan, terus pas rebahan tuh kepala gue makin nyermatan gitu. Itu tuh gue ngerasain waktu pas lu lagi, siapa? Sarmita. Sarmila. Sarmila. Itu lu tuh megang ini gue tuh kenceng banget, Sar. Nah di situ tuh kepala gue agak mual tapi dikit banget, tipis, lebih banyak pusingnya gitu loh tadi rasanya. Makanya gue bilang waktu pas lo lagi ke Wisnu kan gue bilang bentar nih gue duduk dulu. Karena badan gue tuh kayak ketarik set gitu. Nah, soalnya dia nggak tahu seneng banget sama lo, Fat. Hah? Sarmilanya. Sama gue? Ya, tahu karena lo mirip sama bekas-bekas suaminya itu. Aku juga ngeliat, Pak. Kayak ketarik gitu lo. Iya. Lampu nyalain dulu deh. Dulu tuh gini nih, Sar. Kencang banget. Mau gue lepas kan takut lu jatuh ya. Terus akhirnya oke gue tahan. Terus tadi Pak Iwan ngasih kode. Terima aja. Terima apaan gue bilang gitu. Pas lu udah lepas, lu ngeliat gambar ke Wisnu. Wah. Kayak gitu loh rasanya. Gak apa-apa, nggak. Banyak banget darahnya lagi. Minum dulu, udah minum. Gue bukannya bercanda tadi, Sarah. Maksudnya tadi kan dia bilang bahwa dia udah segala-segala udah punya. Yang dibutuhkan cuma cinta. Makanya kenapa dia sama yang terakhir itu dia cinta banget gitu. Tapi dia kehilangan gara-gara yang terakhir selingkuh. Ternyata yang dibutuhin di dunia ini bukan harta, bukan apa. Tapi yang dia butuhin itu cinta. Lo masih kuat nggak? Apa Ntar ya. masih tunggu dulu? Sarah, Stasi sama Wisnu dulu, nanti gue nyusul bentar ya. Ya, tadi istirahat dulu. Oh, ini masih ada bagian. Ini apa ya, mesh ya? Wow. Tadi di situ tuh Mbak ada perempuan, entah nenek-nenek atau jadi Bisa jadi nggak sih si nenek-nenek yang tadi di sini, Yang di bawah di bawah ini tuh di tempatnya dia tuh di sini sebenarnya. Nggak tahu ya. Jadi kalau merasakan sesuatu kasih tahu ya. kalau nenek-nenek iya di sini sih Mbak, tapi di Nenek-nenek luar ya? tadi iya. Ini tuh apa ya? Ini lebih ngap sini ya Mas Iman ya. Jadi kalau merasakan sesuatu kasih tahu ya. Kalau nenek-nenek iya di sini sih Mbak, tapi di Nenek-nenek luar ya? tadi iya. Ini tuh apa ya? Ini lebih ngap sini ya Mas Iman ya. Bener nggak? Ini panas baunya.
Gimana nih? Itu pesan apa sih, Mbak? Hah? Oh, ruangan lagi tapi mbak nggak mau masuk tuh, lihat kayak gitu, ngeri, ada ular. Kita lihat aja. Ini bau banget ya di sini. Kamu stay nyium nggak? Ini apa? Ya, ruangan. Wow. Oh. Wisnu udah dapat belum? Yang nanya. Oh, iya. Tadi sih di luar situ tuh ya. Di luar. Tadi yang tempat kita masuk sebelah kanan. Tapi di luarnya. Kalau mau pembuktian sih mendingan di dalam sih sebenarnya. Situ ya, Mbak? Heeh. Wisnu mau yang... Yang nenek ini coba ya. Tapi ya, coba ya. Ini bau lagi nggak ya? Wisnu. Dia lagi. Mereka berdua sekarang. Bisa? Nenek. Oh iya. Bisa? Nenek. Tadi? Siapa yang lempar? Kamu lihat ada yang lewat? Enggak ada, dari atas. Hah? Dari atas. Sumpah? Gua nggak lihat, gua nggak lihat. Wisnu lu paling belakang kamera. Hah? Lu paling belakang kamera, Iya. lu lihat ada yang lempar. Tim kita pokoknya Sumpah? apa? Sumpah nggak ada yang lempar. Lu lihat apa yang gua dapat? Kalung emas. Kalung emas. Kalung emas. Kalung! Gua ngelihatnya tadi itu dari sini ya, sana. Seplok. Dari antara dia dari ini dari kita. Iya, Aku ngeliat. iya, gua ngeliat. Makanya aku langsung kayak siapa yang ngelempar? Wisnu paling belakang. Tadi pas lo bilang ada yang ngelempar nih, ini Dari atas. dia jatuh tuh. Masih belum boleh gua pegang. Ini ada yang lempar. Ini kalung emas loh ini. Bawa habis. Ini bola lagi sekarang. Ini kalung bawa habis banget. Gila sini. Ini kalau penonton nggak percaya, kamu bakal jadi saksi ya. Kamu cium. Bawa. Sekarang coba. Kalung emas nggak mungkin bau, itu minimal kayak bau emas, kalau nggak bau besi. Ini bau amis gitu. Dia nggak bau. Emas nggak bau, men. Ini bau amis. Lisa adalah sosok yang terlahir dengan ya kakinya normal ya kan. Dia harus kehilangan nyawanya dengan cara yang mengenaskan. Pakai umumnya dia, angkatnya dia. Angkatnya dia. Dan waktu sudah dia nggak ada juga masih ada yang ngerjain itu. Iya, udah jadi mayatnya masih bermasa gila sih orang zaman. Dan setelah itu kenapa dia basah? Buang. Ke? Kok gue ngeliatnya bukan apa ya, kan kalau sungai kelihatan ya, ini tuh seperti
kayak Selokan. gorong-gorong, kayak gorong-gorong. Ah, ya itu. Di sana ada. Serius. Isa tadi kan sempat cerita di atas melalui kebun Anggi bahwa dia dibunuh di sini, di gedung ini. Maksudnya di gedung ini adalah tempat ini, tapi dulunya belum menjadi tempat seperti sekarang. Jadi memang waktu itu sangat lampau sekali. Dan tadi ketika Sarah mendapatkan detail kejadian kenapa dia bisa dibunuh dan seperti apa dibunuhnya, ternyata basahnya itu rambutnya itu karena dia dibuang ke gorong-gorong. Boleh minjem lampu backgroundnya, center gua kalah kayaknya. Gua pengen lihat dulu sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pas kita lagi coba cek-cek di belakang, terus dari situ gue diem aja apa. Terus sekarang dia kayak, sekarang udah nangis sih. Saya bisa ngomong? Ngomong apa? Saya bisa ngomong? Yang mau disampaikan apa? Bisa dengar suara saya. Benar kamu ditenggelamkan di situ. Benar kamu ditenggelamkan di situ. Benar kamu ditenggelamkan di situ. Kalau kamu tidak bisa ngomong, pegang tangan saya dengan pelan. Kalau jawabannya bisa dengar suara saya. Benar kamu ditenggelamkan di situ. Benar kamu ditenggelamkan di situ. Benar kamu ditenggelam di situ. Iya. Kalau kamu tidak bisa ngomong, pegang tangan saya dengan pelan. Kalau jawabannya Kamu nggak bisa bicara ya? Bisa nggak bisa bicara ya? gara-gara tenggorokannya. Udah, emang nggak bisa bicara. Oh, Maaf ya Isa, aku karena aku butuh waktu untuk bisa tahu. Kamu nggak bisa. Sakit ya, sakit. Sakit. Kita nanti semua di sini doain buat Isa ya. Isa seharusnya nggak di sini. Isa seharusnya udah pergi di tempat yang bagus ya. Ya. Isa. Isa. Orang-orang yang bertanggung jawab atas sakit. Isa jangan. Kejadian buruk itu.
Gue tahan. Ini bisa dengar suara kita? Makasih ya. Kamu nggak tahu tadi apa? Karena tadi si Isa akhirnya berkomunikasi full melalui kamu, dan dia nggak hanya apa lahir dengan kakinya kan emang beda dengan yang lain gitu. Apa namanya, dia juga nggak bisa bicara. Jadi emang dari terlahirnya seperti ini. Dan Isa mau berkomunikasi dengan kamu. Full. Cantik. Cantik banget. Cantik banget. Boleh, maksudnya biar Stasi nggak penasaran, boleh bisa gambarkan dulu, biar pemirsa juga tahu seperti apa sosok. Nggak yang usah sampai kasihan, Nu. Iya. Nggak usah sampai kakak. Nggak usah sampai kakak. Tapi tadi emang beneran kalau waktu yang aku lihat itu kayak aku ngerasain kata kamu mau masuk pakai aja badan aku. Aku bilang, Oh, kamu sempat ngomong gitu dalam hati? dalam hati. Wow. Tapi Terima aku kasih. bilang jangan itu ya, apa namanya, jangan bikin itu apa susah gitu kan. Kalau emang kamu pengen cerita ya udah pakai aja, aku ikhlas, aku bilang gitu. Oke, pemirsa, kita ingin memperlihatkan sosok Isa ketika masa hidupnya. Dan dia memang ternyata cantik sekali ya, Sarah. Cantik banget. Boleh Wisnu diperlihatkan ke kamera. Secantik ini wajahnya Isa. Dan kenapa? Nggak hitam pekat ya warnanya. Makanya nggak lu warnain hitam banget ya semuanya ya. Dan secara nggak langsung Stacy udah bantuin kita, terutama bantuin Isa. Iya. Dan mungkin ada beberapa sosok lagi yang tadi kita cari. Ada sosok nenek-nenek, dan ternyata sosok nenek-nenek ini adalah sosok yang mengayomi beberapa sosok di sini ya, sahabat. Betul. Jadi- Termasuk Sarmila. Isa, Sarmila, jadi semua sosok yang di sini mereka kesakitan, mereka marah, mereka sedih, ternyata nenek inilah yang mengayomi. Jadi kayak Dijaga. dirangkul seperti itu. Seperti ini. Oke, pemirsa, untuk episode Memburu Misteri pada malam hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih buat Stacy Terima kasih sudah banyak. membantu Terima kita. kasih banget. Terima kasih untuk ikhlasannya. Terima kasih. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Saya Stacy Jessica. Selamat malam.